tapi isinya banyak yang bohong, banyak yang salah, dan karenanya umat Islam harus berhati-hati. Ojo gampang percaya. Buku itu ditulis oleh orang yang dia dengan timnya sudah lama berhasil membranding diri sebagai tokoh sufi nasional internasional, tokoh torikoh nasional internasional. Ngarani iki tukang ngapusi, iki tukang mungkar, iki tukang maksiat, omongane riwayate ra kena dipercaya, hadis lemah, dhaif, palsu, iki pikun ra kena dipercaya. Wani Bukhari ngaran, apa ngelek-ngelek wong Islam? Kayak kepingin siapapun kalau dawuh salah ya salah. Dalam angsal dawuh-dawuh dari Kiai Ihya Nur Ihya Surabaya mengkritisi buku Cahaya dari Nusantara. Bukunya tebal, menarik, tapi isinya banyak yang bohong, banyak yang salah, dan karenanya umat Islam harus berhati-hati. Ojo gampang percaya. Buku itu ditulis oleh orang yang dia dengan timnya sudah lama berhasil membranding diri sebagai tokoh sufi nasional internasional, tokoh torikoh nasional internasional. Belum lagi keberhasilan dia mendekat ke istana juga. Belum lagi keberhasilan dia membuat majelis taklim, majelis sholawat dan majelis taklim, yang sejatinya kalau orang awam mungkin melihat banyaknya jamaah ya tokoh besar, tapi kalau orang pondokan lawong ngaji ini kadang ra cocok karo kitab yes, lawong pondokan wis gak percaya. Hanya orang awam kan nggak tahu itu cocok dengan kitab atau tidak. Belum lagi kemana-mana berjubah, belum lagi kemana-mana nambahi merek kami sebagai keturunan siapa. Dari kesemuanya itu akhirnya orang awam menganggap dia benar-benar tokoh panutan. Saat sudah mampu mensihir, menghipnotis umat awam sebagai tokoh paling top, maka saat dia dawuh berdasar mimpi itu ada makam ulama, bikin kijing. Berdasar mimpi itu ada makam wali, bikin kijing. Ya orang percaya karena memang dianggap sebagai tokoh yang luar biasa itu tadi. Kemudian ketika menulis buku, lalu banyak yang tidak valid, banyak yang tidak akurat. Orang awam kan nggak ngerti. Yang dilihat, wow ini tulisannya fulan mesti top itu. Nah, bagaimana para jamaah menfilter, menyaring supaya yang kita amalkan itu yang sahih. Kalaupun dapat keterangan yang sahih bisa dipegangi, dilakoni gawe sangu sampai mati, dan dijamin besok dihisab ya selamat gitu loh. Nggak hanya berdasar pinternya marketing, pinternya branding, pinternya bercuap-cuap. Ojo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu, pastikan orang yang dawuhnya kita ikuti itu orang yang jelas sanad keilmuannya. Dengan niku di Malang niki kalau misalipun nderek Ustadz Yudin Mergosono, pengasuh Nurul Huda putra Ki Mas Duki, dia putra Ki Mas Duki dan sekian tahun mondok di Sarang. Wis jelas lek Sarang muridnya Mbah Maimun Zubair lah. Ngoten niku para rawuh, orang yang bisa dijadikan rujukan, dia punya silsilah ilmu. Paham nggih? Ojo uang sing tahu-tahu cobaan terus nggak jelas dari mana dia ngaji, berapa tahun dia mondok, berapa ratus kitab dia kuasai, nggak jelas. Ojo para rawuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Misale teng Malang niki panjenengan nderek Gus Sultan misalnya, mantune Ki Suyuti, nggih jelas piyambake dulu muridnya Mbah Basori. Dalam Quran
Meskipun mungkin kalau kitabnya kita ada kemungkinan yang situ kiri lebih top, yang Lirboyo lebih top, tapi sebagai murid Ki Basori itu sudah bisa dijadikan pegangan. Jelas. Ojo sampai ngaji mendengar yakin kepada orang yang sejarah sanadnya nggak jelas. Gading sekarang pengasuhnya Mbah Yemat itu sekian tahun mondok di Sarang, jelas para rawuh dapat ilmu dari Mbah Maimun Zubair. Lalu yang Kiai sepuh tapi ada Kiai Mukhtar Ghazali Karang Proso, dia murid langsung dulu dari Mbah Said Ketapang. Mbah Said Ketapang alumni atau murid dari Mbah Yakub Siwalan Panji, dan masuk Mbah Ustaz niki Siwalan Panji, Mbah Sidoarjo. Mbah Yakub itu guru sekaligus mertuanya Mbah Hashim As'ari, itu juga jadi gurunya Mbah Said Ketapang. Mbah Said Ketapang dulu punya banyak murid di Malang niki, antara lain Mbah Baidowi Sanan sini, terus Mbah Munir Babatan Arjo Winangun, ini ku muridnya Mbah Said Ketapang. Terus Mbah Suyuti Dahlan ini ku ya alumni Ketapang. Saat ini sing tasih umure Jawa Mbah Mukhtar Ghazali niku alumni Ketapang. Biyen Mbah Mansur Pondok An-Nahdiyah sak ulone Masjid Kembari lho, Karang Ploso di Sopo kuwi. Itu juga muridnya Mbah Said Ketapang. Ngaji kepada orang-orang begini dari Mbah Said asli hatam kitab Ihya, asli hatam kitab sak pirang-pirang. Itu ilmunya ada runutnya, dawuh-dawuhnya yang berdasar kitab, berdasar keterangan dari gurunya bisa dipegangi para rawuh. Senajan ya duduk keturunane sopo-sopo, senajan ya gak iso cobaan, senajan ya gak iso gak iso membranding diri sebagai tokoh nasional. Niki masalah kebenaran, masalah substansi, bukan masalah merek, bukan masalah branding. Pertama yang bisa diikuti ulama yang sanadnya jelas. Kalau belum jelas ojo kesusu. Dan nyuwun sewu majelis-majelis taklim wal maulid sholawat, ojo gampang-gampang membranding orang, dicobai, dipupuri paribasane. Corong Blitari kucing-kucing diraupi, kemampuannya minim, dalil juga minim. Nanti kalau sampai umat yang awam tertarik, tersihir, terhipnotis, ikut dia, sesat pun diikuti, maka sahibul majlis ini ikut menyesatkan orang awam tadi. Nyata-nyata baca Quran aja nggak entos, tabab yada misal, tabab yaba. Nah, jelas bukan alim, mondoknya di mana nggak jelas, berapa tahun mondok nggak jelas, berapa kitab dia kuasai juga nggak jelas. Nyuwun sewu, ngoten niku tolong ojo diberi panggung. Saya sebelum Ramadan berapa bulan sih, kalau ngaos ten sekitar arak-arak itu nggak jauh dari Besuki, tapi wis masuk Bondowoso. Nggih, leres. Satu sisi muridnya Ki Ahmad Siddiq pengasuh, satu sisi juga jamaahnya Mbah As'ad Samsul Arifin. Dawuh tengkulo ternyata Mbah Ahmad Siddiq, Mbah As'ad itu bersikap sama kepada orang yang katanya keturunan orang top tapi nggak mondok, nggak ngalim, dan datang dalam acara haul, lalu maaf karena katanya keturunan orang top ya dihormati. Barangkali memang keturunan orang top dihormati nggak salah, tapi kata beliau sikap Mbah As'ad ojo diwe mik. Artinya jangan diberi peluang dawuh, berfatwa, ceramah. Wong hari-hari jualan di pasar kok, bukan alim lah, kok mau wai mik. Perkara kau menghormati ya nggak salah. Andai ternyata mereka bukan keturunan orang top, bener ternyata kamu salah menghormati juga nggak salah. Kenapa? Karena kita juga diperintah memperlakukan orang, menghormati orang sesuai penampilan lahiriahnya. Zaman yang menghormati nggak salah, tapi nggak ngalim, nggak jelas sanadnya, mau pasrai mik dawuh itu
salah. Paham betul ngeten iki? Ternyata Ki Ahmad Siddiq juga sama, ngeten lho. Terus kula ngaos, takziah datang Denanyar, kapan niku ning sinten yang ketua Fatayat Pusat sedo. Panggih kalih punyai tambak beras. Punyai sepuh. Terus panggih kalih ketua yayasane, Gus Rozak, yayasan tambak beras. Mbiyen Kiai Mbah Yai Wahab dawuh, wong yang penampilannya top, jubahnya top, gayanya juga top, ya khair ya salam, taib ya khair ya salam, gayanya luar biasa, jubahnya juga luar biasa, yang katanya juga keturunan orang luar biasa, tapi nggak alim. Apa kata Mbah Wahab? Ojo sampai dipilih jadi ketua di lingkungan NU ini. Ojo diamanati mimpin organisasi. Ya perkara melok kersane melok dadi jamaah gitu. Tapi lek dadi ketua gek randuwe ilmu mung menang penampilan, itu bahaya. Sekali lagi hampir mirip-mirip para rawuh, cuma kalau Mbah Wahab dari sisi keorganisasian, lalu kalau Mbah As'ad hati-hati, ojo duwe mik, hati-hati soal fatwa, hati-hati soal ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi nggih mboten ngenyek, ya tetap dipinarakaken, dihormati. Paham betul ngeten iki? Satu sisi menghormati orang monggo, tapi di sisi lain sikap kita menghormati itu jangan sampai kita lantas menutup mata, menutup telinga, menutup hati. Barangkali mereka melakukan kesalahan. Sehina apapun orang di depan matamu, kalau ternyata benar ya harus diakui benar. Sehormat apapun orang menurut kamu, kalau ternyata salah ya tetap harus kau katakan salah. Jangan sampai terlalu menghormati, takzim, memuliakan, terlalu bermahabbat sampai kita nggak berani menyatakan yang salah itu salah. Jangan sampai kita benci pada satu kelompok sampai pada level batas kebencian yang membuat kita nggak mau mengakui kebenarannya padahal benar. Jadi makanya Nabi lek dawuh, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yauman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yauman ma. Kalau kamu cinta silakan aja cinta, mahabbah, hormat, tapi sewajarnya, jangan berlebihan lalu kamu kultuskan, lalu kau yakini maksum, lalu kamu yakini nggak mungkin salah, sampai kesalahan pun kau tetap buta terhadap kesalahannya. Itu namanya berlebihan. Paham betul ini? Ahbib habibaka haunan ma, cintai, bermahabbahlah kepada orang yang kau cintai, tapi sewajarnya saja. Kalau benci juga sewajarnya. Dulu ketika zaman Ki Hasyim Muzadi sambil berseloroh rotok banyol didik, tapi dipikir-pikir ono bener didik. NU itu aswaja, singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kata beliau aswaja itu juga asal wajar-wajar saja. Aswaja apa? Asal tidak berlebihan, berdandan ya sak matio sak pantese. Saman khutbah tupeh sah damel kaos ya sah tapi nggak pantes. Saman orang awam kudu cobaan serbanan minyak wangian tasbih puter terus ya salam ya ora pantes. Awan dodol minyak wangi, bengi dodol branding kaya ulama besar. Itu nggak wajar loh ngeten niku. Wajar mboten? Mboten. Aswaja niku kata Mbah Hasyim Muzadi asal wajar-wajar saja. Kula panjenengan tampil jadi umumi wong Islam, wong awam, dudu ulama besar. Lamun kula diarani ustaz nggih ustaz biasa mawon, maka tampil ngeten iki pun wajar pun, asal wajar saja. Coba kula dugi teng mriki terus cobaan, gamisan, sukaca-motoan ireng, serbanan, ndamel sal, halo, nggawe teken, teko teng mriku, kif anta ngam khair. Mboten wajar blas. Wis jenenge Marzuki, bocah Blitar, irunge mlesek, kakean penampilan. Wajar mboten? Mboten. Nah, sak madya aswaja. Balik aswaja. Apa iki? Asal wajar saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula nate diundang acara manten teng Sampang napa pundi. Teng mriku niku kadang wong rada dadi ustad pun cobaan.
wong duwe pondok cilik, pondok titik wis diarani kiai wis cobaan serbanan. Kula ini diundang ngaos manten. Nah kula tiang Malang nggak biasa serbanan. Nggih kopi akhir ngeten iki kelambi biasa, terus disupir adik kula niku, adik punyai alumni Lirboyo. Delalah zaman niku motor kula tasik Cherry. Kanca Madura niku lek dadi kiai montore nggih pun sae. Motor kula Cherry teko Malang, sarungi biasa, kelambine biasa, kopiai biasa. Penerima tamu nih mboten kenal kula. Disuruh parkir agak jauh nggih manut mawon. Parkir agak jauh. Terus disuruh duduk di belakang nggih manut mawon pancen wong biasa. Sing adik kula nyupiri niku malah ken bantu bagi-bagi napa? Bagi-bagi mam niku. Wong yo nggak ngerti mboten salah mereka. Acara ini mboten dimulai-mulai, rupa-rupanya nunggu kula. Padahal kula nggih pun ndugi. Pada akhirnya acara dimulai akad nikah tanpa melibatkan saya. Kula tetep lungguh nang mburi teng pojok. Terus acara ngaji-ngaji manten sampai dungo tanpa melibatkan saya. Pas acara pulang salaman-salaman, ya kayak umumnya orang datangi manten pakai apa? Pakai amplop mas ya. Ketemu alumni UIN sini. Loh, Ki Marzuki datang. Engki. Ki Marzuki datang, iya. Duduk di mana? Di belakang. Kenapa di belakang? Emang disuruh duduk di belakang. Lek cara kita sak mati mawon. Lek mboten sak mati khawatir umat niku keliru. Yang ulama, yang alim tidak dianggap ulama, yang bukan ulama karena dandanan dianggap ulama. Akhirnya yang bukan ulama berfatwa. Bisa-bisa dhalla wa adalla, sesat dan menyesatkan. Hati-hati nggih. Hati-hati. Pertama nopo soal sanad itu berguru pada siapa, jejak ta'alumnya jelas, jejak apa namanya, rekam jejaknya jelas. Pimpian yang di Khatam Bukhari Muslim Ihya di Karangsono Kanigoro Blitar, Semaring ngono nang di bla 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 bla. Nomor dua, dari dulu sampai sekarang juga lurus mawon. Korupsi nggih mboten nate, nyokok nggih mboten nate, main duit politik nyuwun sewu dadi tim sukses lalu dapat upah ratusan juta nggih mboten nate. Onone mung kiai lurus mawon mboten kakean polah, bukan kiai pemain. Paham nggih? Karena setelah orang itu dikenal umat, ada yang tetap fokus ngopeni agama, menyelamatkan umat, membimbing umat, nggak pernah neko-neko. Itu yang harus dijadikan panutan berorabu. Tapi ada juga yang mulai belok kanan, belok kiri, banting setir. Karena jadi kiai nyuwun sewu, sekali ngaji rutinan 500, sak pol-pole sak juta. Sementara begitu masuk jadi tim sukses pilpres, sekali dapat bisa 1M, bisa 2M. Akhirnya yang nggak kuat goda, keluar dari rel taklim, keluar dari rel membimbing umat, pilih jadi tim sukses, lompat sana lompat sini. Ya sebagai ulama tetap kita hormati dia, tapi untuk benar-benar jadi panutan, dicekeli dawe sampai digawa mati, kuwi kiai sing lurus wau. Paham nggih? Kalau dari ucapan saya ada yang salah, monggo dikoreksi. Jadi menjamin kealimannya, sanadnya harus jelas, menjamin komitmennya, konsistensinya harus jelas, mboten lompat-lompat, mboten mencela. Dan kepada umat, kalau ada kiai yang lurus dari dulu, lalu sekarang nyun sewu ceramahnya diedit-edit, kemudian ada ditambahi suara dari AI, seakan-akan koyok ceramah wong kuwi tenan, seakan-akan koyok sikapi wong kuwi tenan. Padahal sampean ikut di sini 20 tahun nggak pernah terjadi begitu-begitu. Nah mohon jamaah jangan gampang percaya pada fitnah dengan cara mengedit-edit foto, mengedit-edit ceramah, digaduk-gaduk ini ditambahi AI, akhirnya masyarakat malah 20 tahun tak percaya tiba ngono. Padahal aslinya tetap lurus mawon. Saking sampeannya sing gampang terpengaruh dengan editan, gampang terpengaruh dengan medsos. Harusnya kalau punya guru istiqomah puluhan tahun, suatu saat difitnah orang, sampean jangan langsung bersikap
cari dulu informasi, konfirmasi, klarifikasi gitu loh. Halo. Nah, beberapa warga atau jamaah merotoli dari kiai yang sudah dia ikuti puluhan tahun itu ya perkara framing, perkara fitnah. Ustaz niki saapi apa yang ngopo lek digedhingi kelompok iki wis dielek-elek ae. Delalah nomor kula iki masuk di grup sing gawedhi karo kula. Nggih, prasa kula ya gak tau nyolong, ya gak tau main wedokan. Nah, ya gak tau miso-miso, tapi lek ngelok-ngelok ya pol-polan para ora. Lah ngono ki lek jamaah moro-moro percaya kan ya aneh. Paham nggih? Jadi usane usume ngoten niku. Kiai sing kelompok iki karo kelompok iki piye carane dielek-elek dijatuhkan supaya nggak dipercaya umat meskipun sejatinya nggak pernah melakukan itu. Nah, jamaah lek wis ketemu kiai sing lurus tenan bertahun-tahun terus ngalim tenan sanaknya jelas, monggo dikandoli. Ojo sampai kuwi moktulne, ojo sampai sampean lepas dari dia hanya gara-gara framing, hanya gara-gara nyun sewu editan. Dong napa mboten? Paham nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus nomor sak teruse. Teng Malang niki panjenengan misalnya nggak kenal dengan ada tokoh Kalimantan diundang ke sini, ada tokoh Sumatera, Lampung, Jambi, Palembang, Riau diundang ke sini, ada tokoh mana diundang ke sini dan sampean belum tahu orang itu alim apa enggak. Oke, alim, alimnya alim jadi penceramah apa alim benar-benar bendino mulang kitab. Karena wong alim ceramah duwe wawasan tapi belum tentu punya rujukan kitab, itu tetap beda akurasinya, beda validnya jika dibanding misalipun nyun sewu Mbah Aziz Lirboyo, Mbah Kafabi Lirboyo, Mbah Uda Ploso ulek dawuh ayo atenan pancen kitab yo ngono. Lah kok kitab ngono lah bendino penggaweane mulang napa? Penggaweane mulang kitab. Jika ada penceramah dari jauh termasuk dari luar negeri yang panjenengan nggak bisa mengukur orang ini alim temenan apa enggak, kena dicekeli temenan apa ora dawe, jenengan tanya ke ustadzmu di Malang sama ngaji nyuwun sewu ke Kiai Hamid Manan tangklet Kiai kula badhe ngrawi pengajiane Pak niku mengke apa minta referensi dari Kiai Hamid Manan, minta referensi dari Gading Mbah Yemat Gading, halo, minta referensi dari misalipun Ustadz Yudin Merkosono atau Dr. Niam Merkosono, dokter tapi alim kitab kuning, monggo. Atau misalipun zaman jamaah Kiai Saifuddin Zuhri tangklet rumiyin teng Kiai Saifuddin Zuhri ya napa penceramah itu saya napa mboten. Masyarakat nek mboten diwaya awer-awer ngenten iki ngawur ae. Wis bertahun-tahun ngaji ning Gading moro-moro pas ilang gara-gara kena ceramah wong kuwi sing sepisan. Nah ngoten niku ya hati para rawuh niki bukan soal gagah-gagahan Ustadz Mas jamaah apa suwita ewu enggak perkara akeh jamaah niki perkara wong kuwi pinter tenan apa ora, ngalim tenan apa ora, istiqomah tenan apa ora, konsisten temenan apa ora, bersanad temenan apa ora, lurus temenan apa ora, sehingga dawuhe kena dicekeli. Perkara jamaah titik akeh lebih nabi-nabi umatnya kadang mekur titik lang ya. Nyun sewu mengerti Gusmi Ploso. Gusmi itu berguru kayak kitab Ihya, kitab gede-gede itu kepada Kiai Masudi Madiun apa exit sebelum Madiun apa jenenge Caruban kanan. Nah nggak jauh-jauh paling 3 kilo dari exit itu. Kiai Masudi niku awan nyetak boto. Jadi akeh tanggane nggak ngerti lek Kiai Masudi ngalim tenan. Terus ngarit ngopeni sapi. Jadi wong awam ya ngarani kuwi wong biasa, tukang ngarit. Tapi bengi mulang tafsir, mulang Ihya, mulang Bukhari, murid loro telu termasuk Gusmi. Jadi murid akeh jamaah akeh itu nun sewu. Itu krana pinter marketing, krana pinter branding, kalau pinter mempublish publikasi.
Lah sementara Kiai lurus sih nggak urus muridku akeh, murid didik gak urus. Pokok ono murid ya tak ulang, renek murid wiridan, kesel wiridan ngopi. Hah? Aman wis enak. Uripe santai, nggak dikejar target muridku harus sakmene. Kadang wong ngejar target jamaahku kudu sakmene, muridku kudu sakmene, itu kena nggih dodolan politik. Engko menjelang pilgub, menjelang pilpres diparani calon pun juga menghitung ini kekuatan jamaahnya 50.000. Kalau saya bertamu di selfie terus nanti dipanggil gus-gus macam-macam, insya Allah ono lek mas setengah meter tiba ning kono mas. Nah setengah miliar lu nek kiai temenan gak urus mas. Calon presiden rene yo sakaremu, gak rene yo sakaremu. Bahkan merono sekalipun pas Mbah Yai ngaji sing pihak pas pampres anu Mbah Yai presiden mau datang, ya saya ngaji dulu. Gimana ini? Udah pokoknya ngaji dulu, kalau mau duduk ikut ngaji sana. Dia nggak mau di bawah presiden, dia di atas presiden, dia yang ngatur kedatangan presiden. Contohnya antara lain nyun sewu lek mbiyen Buya Dimyati Pandeglang niku lek Mbah Harto badhe rawuh ya Mbah Harto kudu sing manut Buya Dimyati. Mau jam 2 nggak bisa, saya masih ngaji. Jam berapa ya? Kalau mau jam setengah 5 ada rapat, ya terserah. Yang butuh sopo niku lho para rawuh ulama tenan ning ngono kuwi. Halo Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi sanate jelas, lurus, track recordnya jelas, terus bukan pemain dalam tanda petik, paham ya? Bukan pemain. Termasuk nyuwun sewu, mungkin di NU, mungkin di Muhammadiyah, ada tokoh kiai ustadz yang lurus dakwah mawon ngupani umat, ada yang senengane iku jadi ketua, ngarang kitab yo gak tahu, mulang pondok yo ora, hataman Bukhari yo nggak tahu, tapi begitu arep ono pencalonan ngalor ngidul konsolidasi, dia bidik posisi mawon, buatan benar-benar lurus pengen khidmah. Kalaupun dia berhasil jadi ketua nggih monggo, wong organisasimu monggo diikuti, wong itu organisasimu monggo diikuti, tapi yang diikuti fatwanya, yang diikuti dawuhnya, yo tetap kiai sing lurus murni khidmah itu, senajan ketika itu nggak punya posisi apa-apa. Kita dengar fatwanya bukan karena posisinya jadi ketua, tapi karena kealimannya. Pun mulai padang nopo dereng niki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu soal keahlian, kiai ini terkenal kiai besar, tapi bukan ahli di semua bidang. Kiai terkenal ahli organisasi sampai jadi ketua PP Muhammadiyah, lalu dia profesor doktor. Dilihat profesor doktor di bidang apa? Profesor doktor di bidang pendidikan. Kalau di Muhammadiyah Pak Muhajir, profesor doktor di bidang pendidikan. Dulu Muhammadiyah Pak Malik Fajar, lalu ketarbian pendidikan. Lalu Kiai Said Agil, profesor doktor di bidang sejarah filsafat tasawuf. Ya Said nyadari betul fikih bukan bidang saya, nyadari. Nah umat juga harus memposisikan masing-masing pada bidang keahliannya. Meskipun dia terkenal top, ojo dalam semua bidang berbicara lalu dijadikan pegangan, belum tentu itu jadi keahliannya. Nyun sewu, ahli sejarah misalnya, yo kalau di Indonesia misalnya yang gondrong panjang sepuh itu Profesor Gonggong, siapa itu? Anhar Gonggong. Artinya dia dawuh dan dia profesor ahli sejarah, punya fakta, punya data, dan punya clipping koran-koran ratusan tahun yang lalu sejak peristiwa itu terjadi. Lah itu nyun sewu, dawuh di bidang sejarah, Indonesia itu dulu begini, kemerdekaan itu begini, yang berjasa begini, merah putih itu ini. Halo, Indonesia Raya karangan ini, yang menjahit bendera itu ini, yang memberi masukan 17 Agustus ini. Ojo berdasar jubahnya si pembicara, ojo berdasar wah iki keturunan orang yang paling wah katanya, percaya uang ojo ndelok ikune.
Ojo mung delok ketokohan besarnya, tapi deloken dia ahli apa enggak di bidang itu. Nenek enggak ahli sejarah para rawuh, meskipun nulis tentang sejarah Cahaya Nggase, Cahaya dari Malang atau apa, wong bukan ahlinya. Dan nyatanya setelah dikritisi banyak yang keliru. Ojo dipercaya mung perkara katanya tokoh nasional, katanya tokoh torikoh internasional. Andai dia ahli di bidang torikoh, apa iya dia juga profesor di bidang sejarah? Kalau iya dia punya data apa enggak? Mana dong, buka di. Nah ngeten lho. Nah umat niki kadang mung delok ketokohannya, enggak delok ahli di bidang apa. Ulama dari Mesir top para rawuh, ulama dari Yaman mungkin juga top, tapi untuk memanage kehidupan politik, sosial, ekonomi yang sangat heterogen di Indonesia ini, lebih ahli Mbah Hasyim Asy'ari bagaimana menata Indonesia, lebih ahli Gus Dur bagaimana menata Indonesia daripada Profesor Dr. Al-Azhar. Bukan kita meremehkan keulamaannya, dia ulama di bidang tasawuf, dia ulama di bidang fikih, bukan ulama di bidang tata kota Malang. Lalu bukan ulama di bidang menata Indonesia yang sangat heterogen. Harusnya pakai kebijakan apa, pakai politik apa. Kalau memaksakan ini nanti dampaknya di Papua kayak apa, kalau dipaksakan ideologi ini dampaknya di Aceh kayak apa. Akhirnya ulama mikir para rawuh berhari-hari, yang paling pas Indonesia kayak begini. Nah, rujukkan sesuatu, percayakan sesuatu kepada orang yang itu memang ahlinya. Ojo sembarang merujuk ke situ. Tupeh kiaimu kiai top, anakmu loro yo neng kono, pengen bangun omah piye omahe apik yo neng kono, pengen rancang bangun nyuwun sewu arsitek sing piye yo neng kono. Lah kiaimu gak tahu belajar arsitek, gak tahu dadi insinyur sipil. Nah sekali lagi ojo sembarang barang dia. Nah, jadi rujukan pada sesuatu yang jadi keahliannya. Kalau orang yang katanya tokoh sufi internasional, nyuwun sewu, kau jadikan di bidang rujukan di bidang tasawuf, harus jelas riwayatnya. Dulu belajar tasawuf dari mana, hatam kitab Ihya dari mana, terus ngaji tentang teorinya Al-Arabi Ibnul Arabi dari mana, ngaji tentang Al-Ghazali dari mana, mondoknya di mana. Kalaupun itu nggak jelas para rawuh, nggak ada riwayat begitu, dan nggak ada riwayat ngarang kitab tasawuf, ngarang kitab torikoh. Nyun sewu, meskipun di branding sebagai tokoh apalah nasional, internasional, yang nggak harus dipercaya. Dan kalau dawuh di bidang itu, ojo kesusu dipercaya. Dia memang menang branding, tapi hakikatnya belum tentu. Aluwong langsung sowane nang Yai Mat Gading, Yai soal torikoh niku terus pundi Yai? Mungkin langsung dawuh, anu Yai torikoh niku ngeten, pun pecah dadi niki, sing saged didereki niki mawon, niki mboten sebab niki mbiyen ngoten. Mending ngoten niku para rawuh, duduk tokoh nasional tapi roh tenan, wong bendina nglakoni torikoh, bendina ngamani torikoh lan maca kitab tasawuf. Paham? Apa iku mau? Jadi percayakan sesuatu yang itu menjadi bidang keahliannya. Tokoh besar yang ini nggak jadi bidang keahliannya, nggak harus dipercaya di bidang ini meskipun dia tokoh besar, apalagi ternyata bukan tokoh besar. Dan sekali lagi untuk menyimpulkan ahli harus ada apa? Ahli sejarah, S1-nya di mana, S2-nya di mana, doktornya di mana, profesornya kayak apa, menulis kayak apa. Kita percaya dia ahli sejarah, ahli fikih, ahli tasawuf dan segala banyak. Ketika ini semua nggak ada, maka dia nggak ahli di semua bidang, nggak perlu dipercaya dalam semua bidang. Yo perkara mau hormati sakarmu, tapi dipercaya dicekeli dawe engko dhisik. Nyuwun sewu, Ki Said Akil sampean percaya di bidang tasawuf, filsafat tasawuf monggo. Tapi kalau misalnya bagaimana qiraah sab'ah, bagaimana tajwid sampai rinci, qalqalah sughra, qalqalah kubra, haluh idhar syafawi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, terus ismam seberapa. Misalnya menurut kamu Ki Said Akil nggak ahli di bidang itu, rujukan di bidang itu ya bukan Ki Said Akil. Siapa? Ya Gus Ulin Yambuk apa? Jawa Tengah apa? Kudus
yang biyen Mbah Arwani memang ahli Quran, sakniki Gus Ulin ya tetap ahli Quran. Tang Klete atau teng Krapyak dari dulu terkenal ahli Quran. Mandap tengene Gus Qadir, Gus Najib tetap ahli Quran. Sedo Gus Najib, sakniki adike Gus Hamid ahli Quran. Sinten Gus Hamid niku? Pripeane Gus Anas Basori niki. Jadi Gus Anas niku mantune Ki Abdullah Fakih. Sanding gitu dalam mriku. Terus Ki Hamid niki Krapyak juga mantune mriku. Jadi tanyalah kepada orang yang itu memang bidang napa? Bidang keahliannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Soal nahwu sora para rawuh. Nyun sewu fikih usul fikih teng sida kiri sing alim sak tapruk. Teng Lirboyo sing alim sak tapruk. Sak tapruk apa? Akeh. Teng langitan Ploso Sarang sing alim sak tapruk, meskipun beliau-beliau nggak jadi pengurus organisasi ora terkenal. Ayo mulai belajar, masyarakat yang teliti, dipilah-dipilih, ojo digebyah. Oh ya, ngerti lho. Paham nggih? Termasuk buku niku wau sing kula omong dipercaya apa ora, sama nek enggak ngerti dhewe sowan dhisik kepada orang Malang yang ngerti. Misalipun sowan teng Yesefuddin Zuhri tentang buku niku napa tos pundi. Dene sampean dhewe bisa melakukan penelitian, penulisnya sapa? Si penulis itu menulis di bidang sejarah, dia dari mana merasa ahli di bidang sejarah. Lalu kalau perlu sampean ke sana, ke Leiden sana, karena data-data clipping peristiwa yang ada di Indonesia itu disimpan di Leiden. Tulisan-tulisan ulama Nusantara, maksudnya tulisan tangan juga dikoleksi di Leiden Londo kono. Setelah kamu cek ke sana kemari, ternyata memang oke, dia memang benar-benar profesor di bidang sejarah, lah monggo buku ini kau percaya. Kalau ternyata nggak ada riwayat ahli sejarah, ditanya ke sana kemari ya nggak cocok. Lalu sampean sempat ke Leiden dicocokkan data, nggak cocok juga. Yo ojo dipercaya, meskipun katanya wong top, meskipun katanya tokoh internasional, wong katanya. Halo. Dan biasanya orang yang nggak benar-benar tokoh temenan, begitu jabatannya hilang pengaruhnya langsung ngelokro. Apa ngelokro itu? Lek wong ngalim tenan, Gus Dur dadi ketua NU top, wis ra dadi ketua NU ya tetep top, dadi presiden top, diusir teko istana ya tetep top. Iku pancen asli wong top. Top bukan karena brandingnya, top bukan karena jabatannya. Ancen wonge wong halo, ancen wonge wong top tenan. Ngerti dengan ngerti dah? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Said Agil biyen dadi ketua PBNU 2 periode top, wis ra dadi sejak dari Muktamar Lampung ya tetep top. Diundang Tenggasek sing rawuh ya sik ribuan. Nah kuwi pancen wong top tenan. Nek wong ora ngetop, begitu punya posisi digunakan untuk membranding dirinya. Posisi itu kayak ngundang tokoh-tokoh ulama internasional. Aku sing ngundang, aku sohibul majelis. Halo, ngundang ulama sufi internasional. Aku sing kula dhewe sing ngrungokne sambutane berbahasa Arab, ya nggak bermutu wong bahasa Arabe salah-salah. Kula roh lek salah-salah. Tapi wong awam ya ora roh. Halo. Apa dia benar-benar ngetop karena substansinya, karena pribadinya, atau ngetop karena nempel punya posisi, punya jabatan? Ya celokane setelah nggak jadi, sik ditokohkan sebagai ulama internasional apa ora? Para rawuh nggak ada maksud untuk apa-apa, tapi saya kepingin siapapun kalau dawuh salah ya salah, kalau dawuh bener ya bener. Nah bagi orang awam ngerti roh bener kuwi takono kiaimu yang dari dulu jadi panutanmu. Halo. Terus ojo gampang ikut-ikutan. Ojo ndelok kandele buku. Kandele guru mesti akurat, guru mesti valid. Ngoten lho. Kula nggih mboten bermusuhan karo sapa-sapa. Nggih. Dulu Imam Bukhari wani hadis iki buang. Pasu pro ini tukang ngapusi. Imam Bukhari wani ngarani iki tukang ngapusi, iki tukang mungkar, iki tukang maksiat, omongane riwayate ra kena dipercaya, hadis lemah dhaif palsu, iki pikun ra kena dipercaya. Wani Bukhari ngaran, apa ngelek-ngelek wong Islam?
Apa dalam rangka menghina orang lain? Sakarepmu mau arani menghina. Tapi dengan adanya Imam Bukhari wani ngarani iki dhaif, iki ra kena percaya. Akhirnya sunnah dan hadis terselamatkan. Yang dipegangi hanya yang sahih tok. Andai Imam Bukhari nggak berani mengatakan, buang, ini wongnya nggak kena percaya, buang, iki tukang khianat, buang, iki tukang ngapusi, buang, iki wong lalian, buang, iki wong pikun, buang, iki wong ngeroyok bojone wong, buang, nggak usah dipercaya ucapannya. Andai Bukhari nggak ngono baru rawuh, hadis campur-campur antara yang dhaif dengan yang sahih, antara yang asli dengan yang palsu. Terus siapa umat melakukan sunnah dikira sunnah tenan, dikira ono ganjarane tenan, lah tibae aspal, dikira asli tibae palsu. Sekali lagi, menawi kula atau siapapun kadang matur iki lho sing kena diikuti, iki lho kena diikuti, mboten dalam rangka menjatuhkan orang, tapi dalam rangka umat ojo sampai ikut-ikut khurafatnya, ojo sampai ikut-ikut kebatilannya. Dil orang. Terus kula nggih pun ceramah ngene ket biyen, lek pancen nyuwun sewu perlu diklarifikasi nggih monggo ketemu. Ojo serang-serangan yang grup. Ketemu mawon penake piye? Apa sih Marzuki? Saya nderek kiai-kiai kula pengen njogo agama. Ojo ditambah-tambahi, ojo dikurang-kurangi, ojo dirubah-rubah. Ini harga mati. Siapapun kok nambah-nambahi ya tak tabrak, siapapun kok ngurang-ngurangi ya tak tabrak, siapapun kok merubah-rubah ya tak tabrak. Marzuki musuhan, aku nggak niat musuhan. Perkara kowe loro ati, kowe sing salah paham. Salahmu nyapa loro ati. Wong kene mek niat pengen njogo agama. Imam Bukhari njogo sunnah, Imam Syafi'i njogo syariat, Imam Ghazali njogo tasawuf, Syekh Abdul Qadir njogo thariqah. Halo. Nah kita kan tuh nerusaken mawon. Ngoten nggih? Mengke diimami piyambake kula rada angel rukuk. Napa mung ketedhit napa-napa ngoten. Nyuwun ngapunten. Jadi perjalanan kula niku dina napa niku malam Senin napa malam Selasa. Niku ngaos teng Bantur. Terus dari Bantur pulang kepanggih teng ngarep SCC niki napa jenenge? MCC apa? Iki lho. Ngene lho. Punyai mobilnya ke nggak saya ketemu temen mriku amblas pertama niku tengene Jambi Muro Jambi napa Muro napa ngoten. Niku sekitar 2000 kilo ke nggak saya niku kira nggih. Dalane nggih banyak yang saya, tapi pas lewat alas-alas yo lamun mati neng kono husnul khotimah. Sebab dilu astagfirullah ngoten niku. Ngerti ya men? Apa iku? Hah? Wong kono lek ngarani jeglongan sewu. Kira supir kuro luweh. Ora mek kur sewu tapi luweh. Pun nyampe sana, terus besoknya pengajian, alhamdulillah lancar. Besoknya lagi pengajian di Tebo, agak jauh paling 3 jam. Terus malamnya pengajian di Padang. Berjam-jam. Tak kira Padang nggak jauh dari lintas. Dan saya masuk sawit-sawit. Nah pulang dari situ ke jadwal itu saya kurang 4. Iki kena. Ceramah ya sak iso-iso nih. Alhamdulillah iso balik neng Malang. Kenapa saya perlu datang ke sana meskipun pakai mobil? Yang mengadakan pengajian itu kalau pondok besar terus mau baliknya tiket PP lalu hotel itu nggak masalah kalau yang undang pondok besar. Tapi kalau yang undang bangsa MI Indonesia itu Trans Jawa mbiyen ngoten niku lho, terus TPQ Madrasah Diniyah. Berarti kami bertiga, saya punyai sama pengawal pakai pesawat langsung ngepel baru rawuh. Wong telu pesawat teko Malang ning Jakarta 4,5 juta. Ditambah ke Jambi wong telu 4,5 juta, 9 juta. PP 18 juta. Halo, hotelnya wong telu 2 kamar setidaknya 2 juta, 20 juta. Nuwun sewu. Terus jemputan karena jemputnya dari bandara bisa 300 kilo.
Yang di Padang itu bisa-bisa 400 kilo dari apa? Itu kalau mereka jemput terus nyewa mobil ribon, bayar sak supir sak BBM, halo ngeternin balik neng bandara mana? Kira-kira ya 2 juta. Jadi mikir tiketing, akomodasi kayak sing ngundang mek panitia haflah MI. Ndelok duit 22 juta wis. Oh iya gak situ pengajian. Durung milih kalau durung lagi kalau mikir pengen membisaroi mubaleke. Cek 5 juta cek opo, mikir maneh para ora. Nah, supaya wong Jawa rata-rata Jawa teladenan sedoyo bisa diladeni semua. Baik yang undang itu pondok besar atau yang undang itu yayasan kecil, maka kami milih pakai mobil. Andai panitia itu hanya mampu menyediakan biaya 4 juta, nggak masalah, wong kami datang sendiri gitu loh, paham ya? Jadi remek-remek tak lakoni boleh ngoten niku. Terus ada satu yang sambat, dulu Kiai nate ngundang sak lintune panjenengan, tapi pondok rotok gede jadi memang kuat. Terus pundi nyuwun sewu niku tok nyuwun 40. Belum tiketing PP, belum hotel ngoten niku. Nek kalih panjenengan Kiai enak. Teko-teko dhewe. Cuma teng mriku niku sing bahaya BBM. Jadi rata-rata pom niku wis diantri truk-truk sekitar mriku. Itu ternyata truk kulaan. Nah, pengendara jalan umum niku ora kebagian BBM. Tumbas dekslet belum tentu ada. Tumbas namanya ini sing jurigen pinggir jalan kan kuatan mriku niku pernah kami tumbas ini ternyata oplosan mlebek mobil kula, bahayane niku tok. Nah carane piye? Sebelum nyebrang niku mbuh dekslet mbuh apa kudu wis full di Merak. Mangke teng tol sampai Palembang kadang lek SPBU tol seenten meskipun dekslet rodok larang, sekali isi hampir 2 juta. Saiki dekslet larang tuh. Tapi timbang ra oleh BBM. Nah niku lek sekali full sekitar 700 km. Ndugi teng kene titik lokasi niku. Panitia ditelepon, "Kang, aku antrekno BBM." Malah supir kula sing antri. Kula ndugi tempat pengajian, supir kula pamit, terus tibake wis nang SPBU kosong. Jadi bayar sekitar 10 atau 15.000 duit parkir. Wis antri teng SPBU niku. Antri jam 1 bengi, buka sesuk jam 8. Wis ngono kuwi. Dadi turu nang hotel jenenge hotel SPBU. Beratnya pengajian meniku. Lebih berat lagi kalau pengajian nggak terlaksana. Dan berat juga kalau terlaksana tapi harus pakai pesawat. Kasihan panitia yang kecil-kecil ngoten niku. Niku BE dengan takon Marzuki nang Sumatera duwe akeh, alhamdulillah. Lek mau arani duwe akeh, alhamdulillah. Tapi niku wau kados kula critakne, kenapa saya pilih mobil? Karena sakno sing ngundang. Alhamdulillah kula sehat. Muga-muga kita sedaya diparingi sehat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa ardina warda 'anna wa athirna wa la tu'thir 'alaina. Allahumma innana du'afa faqawwina wa innana adilla fa'a'izzana wa innana fuqara farzuqna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.